Sesosok Cinderella yang kita tahu adalah seorang gadis cantik yang baik, lembut, kalem, dan juga penuh kasih sayang. Walaupun selalu terjolimi oleh keadaan, namun Cinderella tetap teguh dan selalu mencoba untuk tetap menjadi orang baik. Tapi kita harus sadar kalau manusia itu ada batasnya. Terkadang banyak bisikan dan godaan yang selalu menggoda dia untuk berontak melawan semua ketidakadilan. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa kuatkah dia menahan semua penderitaannya itu? Dan inilah dia, film Cinderella Curse rilisan tahun 2024. Di sebuah kastil tinggallah keluarga Lady Dyer bersama ketiga putrinya yaitu Ingrid, Hannah, dan Cinderella. Namun dari ketiga putrinya, hanya Cinderella lah yang tidak mendapatkan keadilan. Bahkan lebih daripada itu, semenjak dia tinggal dengan keluarga Lady Dyer, Cinderella layaknya seperti babu. Diperlakukan kasar, dijolimi, dan jarang sekali diberi makan. Diketahui kalau ternyata Cinderella ini hanyalah anak tiri. Lady Dyer adalah seorang janda beranak dua yang menikah dengan ayahnya Cinderella. Dan sekedar informasi, ayah Cinderella sebenarnya adalah orang kaya raya. Diceritakan kalau ayahnya sedang pergi keluar kota, namun hingga sampai sekarang dia tak kunjung kembali pulang. Tapi belum bisa dipastikan apakah ayahnya memang benar-benar pergi ataukah ada kejahatan yang sengaja disembunyikan oleh Lady Dyer. Dalam setiap malamnya setelah seharian lelah bekerja, di kamar Cinderella hanya bisa mencurahkan semua keluh kesahnya dalam sebuah buku diari. Menuliskan bagaimana dia diperlakukan sangat kasar oleh Lady Dyer. Terkadang dalam hati kecilnya ingin sekali dia menyerah, karena sudah merasa tak tahan dengan semua penderitaan ini. Tapi di satu sisi dia juga teringat perkataan sang ayah untuk jangan menjadi manja. Cinderella harus menjadi wanita kuat. Sesulit apapun rintangannya, Cinderella pasti akan bisa melewatinya. Tapi semua itu tidak mudah untuk dijalani. Cinderella sangat berharap ayahnya cepat kembali pulang. Dia butuh sesosok ayah di tengah dia sedang rapuh. Tak hanya menjadi budak di rumah sendiri, Cinderella juga selalu dijadikan bahan ejekan oleh kakak tirinya. Untung saja di sana ada Anya. Anya adalah salah seorang yang bekerja menjadi ART. Setidaknya Cinderella punya teman untuk sekedar berbagi cerita. Mungkin satu-satunya orang yang peduli kepada Cinderella adalah Anya. Dia merasa sangat kasihan atas perlakuan keluarga Lady Dyer kepada Cinderella. Anya hanya bisa berkata untuk Cinderella bersabar. Dia yakin suatu saat nanti penderitaan ini pasti akan berakhir. Pada suatu hari datanglah tamu spesial dari kerajaan yang berkunjung ke kediaman keluarga Lady Dyer. Sang raja membawa istri dan anak laki-lakinya yang bernama Pangeran Levin. Diketahui kalau kedatangan sang raja sedang mencari calon pendamping untuk Levin. Sang raja mencari para gadis dari berbagai daerah, memilih mana yang cocok untuk anaknya. Lady Dyer yang mempunyai dua anak putri, tentunya ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Sang raja belum tahu kalau ternyata selama ini Levin sendiri sebenarnya sudah berhubungan dengan Ingrid, salah satu putri Lady Dyer. Pada saat itu Levin pamit meminta izin untuk ke kamar mandi. Dan pas di belakang, tak sengaja dia bertemu dengan Cinderella. Tiba-tiba Levin menarik, membawanya keluar. Dia seperti terpukau dan tak menyangka kalau di rumah ini ada wanita cantik lainnya. Levin juga sempat menggoda Cinderella dan bertanya kenapa Cinderella tidak ikut berkumpul bersama yang lainnya. Tidak banyak cerita, Cinderella hanya berkata kalau dia takut dengan ibu tirinya. Tentu saja itu membuat Levin makin curiga dan bertanya-tanya, emang ada apa dengan Lady Dyer? Cinderella yang tidak ingin mendapatkan masalah baru, dia mencoba menutupi semua keburukan ibu tirinya itu. Lalu di sini Levin mengundang Cinderella untuk nanti datang di acara pestanya. Levin sangat berharap Cinderella mau datang, seperti sebuah harapan baru bagi Cinderella, diundang oleh pangeran dari kerajaan. Tak bisa dipungkiri, Cinderella sendiri senang dengan undangan tersebut. Apalagi Levin memang terlihat tampan dan sepertinya dia juga menyukai Cinderella. Levin kembali kepada mereka. Dia lalu memberitahukan kalau tadi di belakang dia bertemu dengan seorang wanita cantik.
dan Lepin mengundang mereka semua, termasuk Cinderella, untuk nanti datang ke acara pestanya. Cukup membuat Lady Dyer terkejut karena tak menduga Lepin tertarik dengan Cinderella. Disinilah kebencian Lady Dyer semakin memuncak kepada Cinderella. Di satu sisi, Anya yang mendengar Cinderella diundang dalam acara tersebut, dia pun turut bahagia karena ternyata masih ada orang yang peduli dengan Cinderella. Dan mungkin ini juga awal mula kehidupan Cinderella akan berubah menjadi lebih baik. Namun kebahagiaan tersebut harus tertunda karena lagi-lagi Lady Dyer datang dan langsung memukulnya. Apapun yang dilakukan oleh Cinderella, mau salah atau benar, Cinderella pasti akan terkena hukuman. Kegilaan Lady Dyer semakin membabi buta. Tak hanya kepada Cinderella saja, bahkan Anya pun tak luput dari hukuman Lady Dyer. Dasar memang keluarga Lady Dyer adalah keluarga psikopat. Mereka tega menghukum Anya dengan sangat tidak manusiawi. Hanya karena gara-gara Anya dekat dengan Cinderella. Ingrid dan Hana mengikat kedua tangan Anya dan ditidurkan di atas meja. Lady Dyer mengambil sebuah cambuk dan menjolimi Anya dengan sabetan cambuk itu. Lady Dyer juga menyuruh kedua putrinya melakukan apa yang dia lakukan. Ingrid mengambil sebuah linggis. Sedikit bersenang-senang, Ingrid lalu mencongkel salah satu mata Anya. Kelakuan Lady Dyer tidak sampai di situ saja. Di tengah Anya sudah tidak berdaya, datang Cinderella. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang dilakukan oleh keluarga tirinya itu. Lady Dyer tidak sekedar wanita jahat, dia juga ingin merubah Cinderella menjadi wanita jahat, melakukan apa yang sudah mereka lakukan kepada Anya. Cinderella dipaksa dan diancam untuk melakukannya, karena kalau dia tidak mau, maka Cinderella sendiri yang akan mereka bunuh. Cinderella benar-benar berada di posisi yang sulit, tapi pada akhirnya dengan sangat terpaksa dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Lady Dyer, dengan menikam Anya di kepalanya hingga wafat. Pada saat itu perasaan Cinderella benar-benar kacau. Dia yang dikenal selama ini sebagai wanita yang lembut, penuh kasih sayang, tapi pada kenyataannya dia juga tega membunuh orang tak berdosa. Beberapa hari sebelum acara pesta itu dimulai, Ingrid menemui Lepin. Ternyata Lepin dan Ingrid ini sebenarnya mempunyai rencana jahat kepada Cinderella. Seperti yang kita tahu guys, kalau mereka berdua memang sudah berpacaran. Lepin bukannya tidak tahu siapa Cinderella. Pada waktu itu, dia hanya berpura-pura saja terpukau dan terpana ketika dia bertemu dengan Cinderella. Ada rencana jahat yang akan dia lakukan ketika Cinderella datang ke pestanya nanti. Di lain sisi, ketika Cinderella sedang membuang mayat Anya di hutan. Di dalam hutan, dia mendengar seperti ada suara bisikan yang memanggil namanya dan mengarahkan Cinderella untuk mendekati sebuah rerumputan. Terlihat ada tumpukan tanah yang membuat dia curiga. Ketika Cinderella memanggilnya, dia menemukan ada sebuah buku aneh yang terkubur. Dan di saat itu juga, dia diperlihatkan kepada bayang-bayang kejadian mengerikan. Semenjak dia menemukan buku tersebut, Cinderella selalu diperlihatkan kepada sesuatu yang mengerikan. Terkadang, dia melihat mayat Anya hidup kembali dan berada di tengah-tengah mereka. Padahal pada kenyataannya di sana tidak ada siapa-siapa. Pada malam harinya, Cinderella bermimpi melihat sesosok penampakan beberapa makhluk aneh mengerikan ada di dalam kamarnya. Dalam mimpi tersebut, makhluk itu sempat mengajak Cinderella berbicara dan menawarkan bantuan setiap masalah yang sedang Cinderella hadapi. Makhluk itu juga tahu kalau Cinderella teraniaya oleh keluarga tirinya. Jika Cinderella ingin balas dendam, mereka bisa membantunya. Dari semenjak saat itu, Cinderella menjadi penasaran dengan buku tersebut. Dia mencoba untuk membukanya, melihat setiap halaman yang ada. Namun, bayang-bayang kengerian itu selalu muncul dalam pikirannya. Dan tibalah hari di mana pada malam nanti, acara pesta di kerajaan itu akan dimulai.
Tidak sesuai harapan, Cinderella yang sudah siap-siap untuk ikut datang bersama keluarga tirinya, namun Lady Dyer malah melarang Cinderella ikut dan menyuruh Cinderella untuk diam di rumah saja. Girls, let's go. Di tengah kesedihan yang sedang dialami oleh Cinderella, datang setan menggoda, membisikkan Cinderella untuk membuka kembali bukunya. Buku itu seperti berbicara kepada Cinderella, memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Semakin dia membuka lembar demi lembarnya, semakin mudah makhluk itu menggoda Cinderella. Hingga akhirnya Cinderella dibawa ke alam para roh. Di sana, dia benar-benar bisa melihat sesosok makhluk mengerikan tersebut. Makhluk itu kembali menawarkan bantuan kepada Cinderella. Cinderella bisa datang ke pesta dengan gaun cantik sesuai keinginannya. Cinderella hanya tinggal mengatakan iya, maka semuanya akan terkabul dengan sekejap. Awalnya dia merasa takut dan tidak percaya. Namun setelah mencoba dari kekuatan sihir itu, dengan sekejap mata, Cinderella disihir berubah layaknya seorang putri bangsawan. Bahkan dia juga diantarkan oleh kereta kuda yang megah. Dalam pesta itu dihadiri oleh para petinggi kerajaan dan para tamu istimewa turut juga hadir meramaikan. Di tengah pesta sedang berlangsung, datanglah Cinderella dengan penampilan yang memukau. Keluarga tirinya dibuat terheran, tak menyangka Cinderella datang dengan gaun cantiknya. Lepin yang melihat itu pun langsung menjalankan rencananya. Ingrid berpura-pura baik dan mengajak Cinderella untuk menghampiri Lepin. Cinderella belum sadar kalau ada rencana jahat yang sedang mereka rencanakan. Lepin mengajaknya berdansa dan masih bersikap manis. Lalu di puncak acara, Lepin tiba-tiba mendorong Cinderella hingga terjatuh. Mereka mentertawakan mempermalukan Cinderella di depan semua para tamu undangan. Menghina, mencemoohnya. Cinderella benar-benar dibuat terbang tinggi lalu dengan seketika dijatuhkan. Tak berhenti sampai di situ saja. Setelah puas mempermalukan Cinderella, mereka juga melakukan serangan fisik. Hana membenturkan kepalanya ke lantai. Para tamu undangan pun dipersilahkan jika ingin melakukan itu kepada Cinderella. Cinderella layaknya sebuah mainan yang digilir oleh setiap orang. Disinilah ketika semuanya sudah sangat di luar batas, tak ada pilihan lain selain dia meminta bantuan kepada sesosok tersebut. Di permintaan terakhir Cinderella, dia ingin balas dendam kepada orang-orang yang ada di dalam pesta itu. Dan permintaan itu pun dikabulkan. Lalu dengan seketika, Cinderella seperti orang kerasukan. Teriakannya mampu menggemparkan seisi ruangan. Mereka yang melihat Cinderella berubah berhamburan untuk menjauh. Tapi pintu untuk keluar semuanya sudah terkunci. Pembantaian pun terjadi di mana terlihat beberapa makhluk mengerikan muncul dan menyerang semua orang di sana. Sesosok Cinderella yang cantik dan penuh kasih sayang kini semua berubah menjadi sesosok monster mengerikan yang siap memangsanya. Satu persatu dari mereka pun diburu. Hana, orang pertama yang tewas, diburu oleh Cinderella. Dari dalam ketika Ingrid dan Lepin bersembunyi, mereka berdua hanya bisa mendengar suara teriakan Hana. Disusul Ingrid yang kini menjadi buruan Cinderella. Tak ada ampun, Ingrid pun meninggal dengan cara mengenaskan. Setelah Lepin tewas, terakhir Cinderella memburu Lady Dyer. Lady Dyer sempat berhasil melarikan diri, namun kemanapun dia pergi, Cinderella akan selalu menemukannya. Dan disinilah akhirnya terungkap kalau ternyata ayahnya Cinderella tidak pergi keluar kota seperti apa yang dikatakan Lady Dyer sebelumnya. Melainkan Lady Dyer telah membunuhnya. Lady Dyer hanya butuh harta kekayaan ayahnya saja. Setelah tahu semuanya, membuat Cinderella pun semakin murka. Dengan kekuatan sihir itu, Cinderella membakar tubuh Lady Dyer hingga akhirnya Lady Dyer pun meninggal dunia.
Sekarang setelah semua balas dendam terbalaskan dan permintaan Cinderella sudah terkabulkan, kini giliran Cinderella harus menjadi bagian dari mereka. Ada sedikit tawar-menawar antara Cinderella dengan makhluk tersebut. Dia mau menjadi bagian dari mereka, asal Cinderella yang menjadi pemimpinnya. Pertentangan terjadi hingga akhirnya Cinderella pun membunuh makhluk tersebut. Tewasnya makhluk tersebut sekaligus menjadikan Cinderella sebagai pemimpin yang baru. Dan di sini kisah Cinderella yang menjadi jahat pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang Mimin sampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.